Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu Naya Fatimah Dwi Putri, Muhammad Nurul Rifki, Nandra Aprilia, Laura San Imola Anugrah, Kanza Adinda Salsabila, Najwa Safana, Maya Aurel Lutfia, Putri Kembang, Diana Naura, Nurul Febriani, Aziza. Jadi, pada slide ini saya akan membahas salah satu bagian penting dari CPOB, yaitu bab 1 tentang sistem mutu industri farmasi. Bab ini menjelaskan bagaimana pengawasan mutu dilakukan secara ketat, terutama untuk produk terapi advance yang memiliki risiko tinggi karena proses pembuatannya melibatkan teknologi biologis dan tahapan klinik. Selain itu, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang manajemen risiko mutu, yaitu bagaimana industri farmasi mengendalikan potensi kesalahan atau kontaminasi selama proses produksi. Yang pertama, sistem mutu industri farmasi. Jadi, berdasarkan standar CPOB, sistem mutu ini memastikan bahwa setiap batch produk terapi advance tidak boleh langsung dijual atau disalurkan sebelum benar-benar disetujui oleh PJPM. PJPM itu penanggung jawab pemastian mutu. Nah, maksudnya di sini setiap tahapan produksi harus dikendalikan atau diverifikasi dulu apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk uji klinik dan izin edar. Ada juga ketentuan khusus bahwa untuk produk seperti ini, proses pelulusannya melalui 2 tahap karena risikonya tinggi dan terkait aspek keamanan pasien. Intinya, pada poin ini tuh menekankan pentingnya pengawasan mutu yang ketat sebelum produk dilepas ke masyarakat. Lalu yang kedua, manajemen resiko mutu. Nah, pada bagian kedua ini membahas tentang manajemen resiko mutu atau MRM. CPOB mengatur bahwa prinsip MRM berlaku sejak awal pembuatan produk terapi advance sampai penghentian produksinya. Karena produk biologis sering punya variabilitas tinggi. Artinya, hasilnya bisa sedikit berbeda antar proses. Maka risiko ini harus dikendalikan dengan baik. Makanya, MRM harus dipakai untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi kesalahan atau kontaminasi pada setiap tahapan, mulai dari pengembangan, produksi, sampai pengawasan mutu. Tujuannya supaya hasil akhir tetap konsisten, aman, dan memenuhi standar mutu, walaupun proses biologinya kompleks. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu personalia. Pada bagian ini akan membahas mengenai peran penting sumber daya manusia ataupun personel dalam menjamin mutu dan juga keamanan produk. Yang pertama dilihat dari sisi kesehatan dan juga pelatihan personel. Status kesehatan personel itu sangat penting untuk dipertimbangkan untuk menjamin keamanan dari produk. Nah, semua personel ataupun orang yang bekerja, baik itu di area produksi, pembersihan, pemeliharaan, ataupun pengawasan mutu, harus benar-benar dalam kondisi yang sehat. Nah, selain itu, semua personel juga wajib mengikuti pelatihan dan juga pelatihan ulang secara berkala sesuai dengan tugas dan juga produknya. Nah, hal ini bertujuan agar mereka itu benar-benar memahami dengan baik bagaimana cara menangani produk itu sesuai dengan prosedur dan juga mengetahui langkah-langkah keamanan yang perlu dilakukan untuk melindungi produknya, personelnya, ataupun dari lingkungan. Selanjutnya, yang kedua yaitu pemantauan kesehatan personel. Nah, di sini setiap personel itu yang mengalami perubahan kondisi kesehatan, misalnya kayak sakit ataupun punya gangguan yang bisa mempengaruhi mutu dari produknya itu, tidak diperbolehkan untuk bekerja di area produksi. Nah, hal ini dilakukan itu sesuai dengan tingkat resikonya. Nah, selain itu, aspek kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 itu juga harus diperhatikan. Nah, terutama bagi pekerja yang memang bekerja di bagian yang bahan berbahaya atau area yang berbahaya. Nah, hal ini sesuai juga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keselamatan kerja itu tetap terjamin. Lalu pada bagian terakhir atau yang ketiga yaitu tentang kebersihan dan juga pergerakan dari personelnya. Nah, di sini semua personel yang memasuki area produksi wajib memakai
pakaian pelindung yang bersih dan juga sesuai dengan kegiatan apa yang akan dilakukan. Nah, hal ini penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk. Selain itu juga, perlunya pembatasan pergerakan personal, termasuk, itu personal pengawasan mutu, pemeliharaan, ataupun pembersihan, yang harus dikendalikan dengan prinsip yaitu MRM atau Movement Restriction Management. Nah, hal ini tujuannya itu untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kontaminasi silang antara area satu dan juga area yang lainnya. Sebagai contoh di sini personel yang bekerja mungkin di area yang menangani mikroorganisme hidup ataupun menangani racun ataupun hewan itu tidak boleh masuk ke area lain yang berbeda produksinya ataupun produk yang, tidak aktif. Nah, hal ini dilakukan itu agar menjamin keamanan dan juga kemurnian produk itu tetap terjaga. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai bangunan dan area produksi berdasarkan CPOB tahun 2024. Pertama, terkait desain dan operasional fasilitas. Memang harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang. Jadi, setiap area dalam fasilitas produksi harus memiliki alur kerja, alur bahan, dan sistem udara yang mencegah perpindahan cemaran antar produk. Selanjutnya, pencegahan kontaminasi dilakukan sesuai dengan tingkat resiko produk menggunakan prinsip manajemen risiko mutu atau yang kita singkat sebagai MRM. Artinya, semakin tinggi resiko suatu produk terhadap kontaminasi, maka semakin ketat pula pengendalian yang harus diterapkan. Untuk produk yang berisiko tinggi, seperti produk terapi berbasis virus ataupun sel hidup, diperlukan fasilitas dan peralatan khusus yang hanya digunakan untuk produk tersebut. Kemudian, untuk produksi dua atau lebih dari satu produk secara bersamaan dalam satu area tidak diperbolehkan karena dapat meningkatkan resiko kontaminasi silang. Jika satu area digunakan untuk dua jenis produk, maka pemisahan kegiatan harus dilakukan berdasarkan waktu dan tempat. Misalnya, setelah satu produk selesai dibuat, ruangan harus dibersihkan dan disterilkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk produk lain. Selanjutnya, untuk penggunaan isolator dan juga biosafety cabinet boleh dilakukan, asalkan terdapat pemisahan teknis atau prosedural yang jelas untuk mencegah campur baur. Terakhir, pada bagian ini, sistem tertutup dapat digunakan jika terbukti aman dan juga benar-benar tertutup, karena sistem ini bisa sangat efektif dalam mencegah paparan lingkungan dan kontaminasi produk. Kemudian yang kedua terkait pengendalian lingkungan dan teknis. Kita masuk ke bagian pengendalian lingkungan dan teknis. Udara di area produksi diatur menggunakan sistem HVAC, yaitu sistem ventilasi dan filtrasi udara yang berfungsi untuk mencegah adanya kontaminasi silang antar area. Untuk area steril, kita gunakan tekanan udara positif supaya udara bersih tidak keluar dari ruangan. Sedangkan untuk area yang berisiko tinggi seperti yang mengandung patogen, digunakan tekanan negatif agar udara berisiko tidak menyebar ke area lain. Selain itu, filter HEPA yang digunakan dalam sistem udara harus selalu divalidasi dan juga diuji secara berkala agar dipastikan masih berfungsi dengan baik, menyaring partikel dan juga mikroba. Kemudian sistem drainase dan juga pengelolaan limbah juga itu harus aman dan juga sesuai dengan peraturan, supaya bahan berbahaya atau infeksius tidak mencemari lingkungan sekitar. Nah, selama proses produksi, dilakukan pemantauan lingkungan terhadap faktor-faktor seperti jumlah mikroba, partikulat, suhu, kelembapan, dan juga tekanan udara. Semua parameter ini disesuaikan dengan tingkat resiko produk yang sedang kita produksi atau yang sedang kita buat. Nah, dalam kondisi darurat, misalnya saat pembuatan obat yang sangat dibutuhkan untuk pasien gawat, lingkungan yang kurang ketat dapat digunakan asalkan mendapatkan izin dari BPOM.
Nah, terakhir untuk sistem produksi tertutup, penggunaan area dengan kelas kebersihan C atau D masih dapat diterima selama keamanan dan juga integritas sistemnya tertutup tersebut telah terbukti melalui evaluasi resiko. Jadi, secara keseluruhan, bagian bangunan dan area produksi dalam CPOB 2024 ini menekankan pentingnya pemisahan pengendalian udara dan juga penerapan sistem tertutup untuk menjamin mutu serta keamanan produk obat yang kita sedang produksi. Sekian bab 3 ini, terima kasih atas perhatiannya. Bab 4 Peralatan. Peralatan produksi harus dirancang dan digunakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya terhadap produk. Setiap bagian peralatan yang bersentuhan langsung dengan produk tidak boleh bersifat reaktif, adiktif, maupun absorptif yang dapat mempengaruhi mutu produk. Apabila digunakan sistem sekali pakai atau single-use system, industri wajib memperhitungkan serta memverifikasi potensi dampak dari zat, extractable, leachable, partikel tidak larut, maupun bahan tidak larut, yang mungkin berasal dari sistem tersebut. Ketentuan mengenai penggunaan sistem sekali pakai ini juga perlu disesuaikan dengan pedoman yang tercantum dalam Aneks 1 Pembuatan Produk Steril. Pemindahan peralatan produksi harus dibatasi untuk mencegah resiko kontaminasi silang. Secara umum, peralatan tidak boleh dipindahkan dari area berisiko tinggi ke area lain, atau antar area beresiko tinggi seperti pada penanganan sel dari donor terinfeksi atau virus onkolitik. Jika pemindahan tidak dapat dihindari, maka dilakukan pengkaji teknis penilaian risiko sesuai prinsip MRM atau manajemen risiko mutu, serta penerapan dan pemantauan langkah mitigasi untuk memastikan pengendalian kontaminasi yang efektif. Selain itu, status kualifikasi peralatan yang dipindahkan juga perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan dan keandalannya. Desain peralatan yang digunakan selama penanganan organisme dan sel hidup, termasuk untuk pengambilan sampel, harus dipertimbangkan untuk mencegah kontaminasi selama pengolahan. Pengukuran primer seharusnya dirancang dan diuji secara berkala untuk memastikan pencegahan lolosnya agen biologis ke dalam lingkungan kerja secara langsung. Sistem elektronik yang digunakan dalam pembuatan harus dikualifikasi sesuai dengan ketentuan pada bab 12 tentang kualifikasi dan validasi serta Aneks 7 mengenai sistem komputerasi. Selain itu, setiap pengujian analitik terhadap bahan yang tidak secara langsung digunakan dalam pembuatan, namun mendukung bioinformatika seperti pengurutan gen pasien, harus divalidasi. Peralatan analitis tersebut juga wajib memenuhi seluruh persyaratan kelayakan sebelum digunakan untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil. Selanjutnya bab 5 Produksi. Proses produksi obat harus dilakukan dan diawasi oleh personel yang kompeten sesuai prosedur tertulis yang jelas dan terdokumentasi. Seluruh kegiatan penanganan bahan dan produk termasuk penerimaan, karantina, pengambilan sampel, penyimpanan, penandaan, penimbangan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi wajib dilakukan dengan pengendalian ketat untuk mencegah kontaminasi mikrobiologis dan fisik, serta ketercampur bauran antar produk. Pengolahan produk berbeda harus dipisahkan secara waktu atau tempat untuk menghindari resiko kontaminasi silang. Sistem penomoran batch atau lot harus terintegrasi dan menghindari penggunaan nomor ganda. Pengawasan selama proses termasuk pengambilan sampel dan validasi tahap kritis harus dilaksanakan dan dicatat secara akurat. Produk dan bahan yang tidak memenuhi spesifikasi harus dikarantina. Dan pengolahan ulang hanya diperbolehkan jika mutu akhir tetap terjaga sesuai evaluasi resiko. Produk kembalian dari peredaran harus dievaluasi dan hanya boleh dimanfaatkan kembali jika memenuhi syarat yang ketat. Jika tidak, harus dimusnahkan. Produk jadi harus disimpan dalam area karantina sampai mendapatkan pelulusan resmi dari penanggung jawab pemastian mutu yang memastikan semua proses produksi dan pengujian telah sesuai standar dan izin edar.
Distribusi dan penyimpanan produk harus diatur sedemikian rupa untuk menjaga mutu hingga sampai ke konsumen dengan sistem rotasi stok yang jelas seperti FIFO ataupun FEFO. Apabila terjadi kendala produksi yang berpotensi mengganggu pasokan obat, industri farmasi wajib melaporkan hal tersebut tepat waktu kepada otoritas terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Bab 7 Pengawasan Mutu. Pengawasan mutu menekankan bahwa setiap industri farmasi wajib memiliki bagian pengawasan mutu atau QC yang independen dari produksi untuk menjamin objektivitas dan konsistensi mutu produk. QC bertanggung jawab atas pengambilan sampel, pengujian, spesifikasi, dokumentasi, pelulusan bahan dan produk, pemantauan stabilitas, serta investigasi terhadap hasil di luar spesifikasi dan keluhan mutu. Laboratorium pengujian harus memenuhi persyaratan cara berlaboratorium yang baik, dengan fasilitas dan peralatan yang sesuai serta prosedur kerja terdokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan prosedur tertulis yang mempertimbangkan manajemen risiko dan representasi batch, sedangkan petugas yang melaksanakan sampling wajib memiliki pelatihan memadai. Semua bahan awal dan bahan pengemas harus diuji identitas, kemurnian, kekuatan, dan mutu sebelum digunakan, dengan metode analisis yang tervalidasi dan hasil uji yang terdokumentasi lengkap. QC juga wajib melaksanakan pemantauan lingkungan, termasuk kualitas air proses, udara, dan kondisi mikrobiologis area produksi, serta memastikan program stabilitas berkelanjutan terhadap produk yang telah beredar untuk menjamin mutu sepanjang umur simpannya. Selain itu, prosedur pengujian ulang dan pengolahan ulang harus diatur secara jelas agar tetap memenuhi standar mutu, dan setiap transfer metode analisis antar laboratorium harus dilakukan persetujuan sesuai protokol yang tervalidasi. Secara keseluruhan, pengawasan mutu dalam CPOB bertujuan memastikan setiap bahan dan produk obat yang diproduksi memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, sehingga aman, bermutu, dan konsisten saat digunakan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bab 9, yaitu keluhan dan penarikan produk. Jadi di bab 9 ini akan membahas mengenai bahwa kita itu akan memastikan tersedianya sistem dan prosedur untuk mencatat, menilai, menyelidiki, dan meninjau keluhan atau cacat mutu serta melakukan penarikan obat secara cepat dan efektif bila diperlukan. Lalu manajemen risiko mutu harus diterapkan dalam setiap investigasi, penilaian cacat mutu, dan pengambilan keputusan terhadap tindakan korektif, pencegahan, atau pengurangan risiko. Selain itu, BPOM dan otoritas pengawas lain harus segera diberitahu bila ada cacat mutu serius, dan dalam kegiatan alih daya, kontrak harus menjelaskan peran, tanggung jawab, dan komunikasi antar pihak dalam penanganan masalah mutu serta penarikan produk. Jadi di bab ini juga membahas beberapa hal. Di antaranya yang pertama ialah personel dan pengelolaan. Di bagian personel dan pengelolaan ini membahas mengenai bahwa personel terlatih dan berpengalaman harus menangani investigasi keluhan dan cacat mutu secara independen serta segera melibatkan PJPM. Lalu, harus tersedia personel dan sumber daya memadai untuk investigasi serta komunikasi dengan otoritas pengawas. Selanjutnya ialah tim lintas keahlian termasuk manajemen mutu perlu dibentuk untuk penanganan yang efektif. Dan jika dikelola secara terpusat, peran tiap pihak harus jelas dan tidak boleh menunda penanganan masalah. Selanjutnya ialah bagian prosedur penanganan dan investigasi keluhan termasuk cacat mutu yang mungkin terjadi. Jadi yang pertama ialah harus ada prosedur tertulis yang menjelaskan langkah setelah menerima keluhan, serta memastikan semua keluhan ini didokumentasikan dan dinilai apakah terkait cacat mutu. Lalu perlu perhatian khusus untuk menentukan apakah keluhan atau cacat mutu ini berkaitan dengan pemalsuan produk. Selanjutnya, keluhan yang tidak berkaitan dengan cacat mutu, misalnya efek samping, harus tetap dicatat dan diteruskan ke bagian yang berwenang. Kemudian harus tersedia prosedur investigasi batch obat dalam rangka penelusuran dugaan efek samping yang dilaporkan. Dan investigasi cacat mutu harus mencakup deskripsi masalah, penentuan luas cacat, evaluasi sampel, penilaian risiko, keputusan tindakan pengendalian, misalnya penarikan, penilaian dampak penarikan, komunikasi, identifikasi akar masalah, dan penerapan CAPA. Selanjutnya, bagian dari bab 9 yaitu investigasi dan pengambilan keputusan, di mana semua informasi terkait kemungkinan cacat mutu harus dicatat dan dinilai keabsahannya sesuai prinsip manajemen risiko mutu untuk menentukan tingkat investigasi dan tindakan yang diperlukan. Lalu, jika ditemukan atau dicurigai cacat mutu pada suatu batch, harus diperiksa batch lain atau produk lain yang mungkin terdampak. Lalu, investigasi harus meninjau laporan cacat mutu sebelumnya untuk mengidentifikasi masalah berulang yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Lalu, keputusan selama dan setelah investigasi harus
harus sesuai dengan tingkat risiko dan keseriusan ketidakpatuhan, serta dilakukan tepat waktu demi keselamatan pasien. Kemudian, meskipun informasi awal belum lengkap, harus tetap dilakukan tindakan pengurangan risiko sementara, dan semua keputusan serta tindakan wajib didokumentasikan. Selanjutnya, cacat mutu harus segera dilaporkan oleh pabrik pembuat kepada pemegang izin edar dan otoritas pengawas obat bila berpotensi menyebabkan penarikan atau pembatasan pasokan. Selanjutnya adalah mengenai analisis akar masalah dan tindakan perbaikan dan pencegahan, di mana selama investigasi harus dilakukan analisis akar masalah yang sesuai dan bila penyebab pasti tidak diketahui, ditentukan penyebab yang paling mungkin serta cara mengatasinya. Kemudian, jika kesalahan personal diduga sebagai penyebab, harus dijustifikasi dengan hati-hati agar tidak mengabaikan kemungkinan masalah sistem, proses, atau prosedur. Kemudian harus dilakukan tindakan korektif dan pencegahan CAPA yang tepat serta dipantau dan dinilai efektivitasnya. Dan catatan cacat mutu harus ditinjau dan dianalisis serta secara berkala untuk melihat pola atau tren berulang. Lalu yang terakhir ialah penarikan produk dan kemungkinan tindakan pengurangan risiko lain, di mana harus ada prosedur tertulis dan diperbarui berkala untuk penarikan produk atau tindakan pengurangan risiko. Kemudian pengembalian karena cacat mutu dianggap sebagai penarikan resmi, penarikan harus dilakukan segera, bahkan sebelum akar masalahnya ini diketahui. Kemudian catatan distribusi lengkap harus tersedia bagi petugas penarikan. Untuk obat klinik, pabrik, dan sponsor wajib menjamin penarikan cepat serta menjaga kerahasiaan produk blinded. Kemudian, penarikan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan BPOM dengan mempertimbangkan risiko dan dampaknya jika tidak ditarik karena sudah kadaluarsa, BPOM tetap harus diberitahu. Kemudian, BPOM diberitahu sebelum penarikan, namun untuk kasus serius, penarikan ini dapat dilakukan segera. Kemudian, penarikan ini disesuaikan dengan kondisi pasar, mempertimbangkan risiko kekurangan obat, dan harus disetujui oleh BPOM bila tidak dilakukan. Kemudian, produk yang ditarik harus diberi identitas, disimpan terpisah, dan dicatat di posisinya. Kemudian, proses penarikan harus didokumentasikan hingga selesai, termasuk laporan akhir dan rekonsiliasi jumlah. Kemudian, efektivitas penarikan dievaluasi berkala dan bila perlu dilakukan simulasi penarikan. Dan terakhir, selain penarikan, dapat dilakukan tindakan tambahan seperti peringatan kepada tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 10, yaitu dokumentasi. Dan di bab 10 ini terdapat spesifikasi, yaitu diantaranya dokumentasi bahan awal dan bahan baku harus mencakup asal-usul rantai distribusi, metode pembuatan, serta pengawasan termasuk mutu mikrobiologi. Beberapa produk mungkin mempersyaratkan definisi spesifik mengenai bahan yang membentuk suatu batch. Baik, selanjutnya yaitu ada ketertelusuran. Nah, ketertelusuran penuh wajib diterapkan untuk sel dan jaringan manusia mulai dari bahan awal hingga titik penggunaan dengan menjaga kerahasiaan data pribadi terkait kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada identifikasi pemasok dan lingkungan anatomi, asal sel atau jaringan atau virus. Contohnya yaitu identifikasi galur sel, bank sel induk, lot Burney, seharusnya diuraikan. Kemudian ada sistem pelacakan dua arah, dapat berupa manual atau otomatis, wajib dibangun untuk memantau dari pengambilan hingga produk akhir. Sistem ini seharusnya digunakan sepanjang siklus hidup pembuatan, mencakup uji klinik dan batch komersial. Lalu ada catatan ketertelusuran, harus disimpan sebagai dokumen yang dapat diaudit dan mudah diakses jika terjadi kejadian tidak diinginkan pada pasien. Kemudian, catatan mampu telusur untuk produk berbasis sel dan jaringan dan produk terapi advance yang dibuat sesuai individu harus disimpan selama 30 tahun setelah tanggal kadaluarsa produk kecuali jika disebutkan lain dalam persetujuan izin edar atau persetujuan uji klinik atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berlaku bagi bahan dari darah atau sel manusia, termasuk hematopoietik, serta sel xenogenik dengan penyimpanan data donor hewan selama 30 tahun, kecuali jika disebutkan lain di dalam persetujuan izin edar atau persetujuan uji klinik atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 11 Kegiatan Al-Hidayah. Pengumpulan bahan awal dan pengujian yang sangat terspesialisasi, itu contohnya pengujian karyotipe dan pengurutan eksom, itu dapat dialhidayakan ke pihak ketiga yang tidak berlisensi CPOB. Dengan ketentuan, ada alasan dan justifikasi di dalam sistem mutu. Pemberi kontrak itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerima kontrak itu menerapkan tingkat sistem mutu yang secara dengan CPOB.
dengan tingkat risiko terhadap produk dan kegiatan yang dilakukan dikaji dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen risiko mutu. Dan kualifikasi dan validasi itu secara profesional yang sesuai dilakukan itu dengan mengacu pada bab 12 kualifikasi dan validasi dan aneks 13 manajemen risiko mutu untuk menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan mutu produk yang dibuat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.